Sudah dokter. Kemudian kursor saya juga kelihatan kah? Ini kelihatan dokter. Ya. Jadi untuk anatomi saya lebih suka ngajarnya online ya, soalnya bisa nunjukin struktur. Ini untuk yang pertama anatomi sistem syaraf. Untuk yang pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang otak dan brainstemnya. Untuk vaskularasisnya insya Allah minggu depan. Kemudian untuk yang sistem syaraf perifer insya Allah nanti di NS2. Buku yang saya pakai Snell Clinical Neuroanatomy, kemudian ada Gray's Anatomy sama Tortora. Jadi bahan kuliah saya kata-katanya itu nanti bisa kalian buku-buku tersebut kan. Oke, ini untuk sistem syaraf pendahuluan dulu. Yang mic-nya masih di mute. Ya, oke. Jadi sistem syaraf itu adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Isinya adalah sel-sel syaraf atau neuron. Neuron-neuron itu nanti akan dibungkus oleh fasikulum-fasikulum. Jadi nanti akan berbentuk seperti gelendong-gelendong sel syaraf gitu. Fungsi dari sel syaraf itu untuk mengatur, mengendalikan kerja organ-organ tubuh, pusat pengendali tanggapan. Setelah mendapat rangsang dari luar, ini mengendalikan tanggapan dari dalam seperti apa, sama untuk alat komunikasi dengan dunia luar. Sistem syaraf pada manusia itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf perifer, atau sistem syaraf sentral dan sistem syaraf perifer. Kalau pakai bahasa Inggris kita pakai CNS. Kalau sistem syaraf pusat ya berarti SSP. Cuma kalau SSP nanti sering salah sama sistem syaraf perifer ya. Jadi biasanya penyebutannya saya pakai CNS sama PNS, Central Nervous System sama Peripheral Nervous System. Otak itu masuk dalam sistem syaraf sentral. Jadi sistem syaraf sentral itu terdiri dari otak sama medulla spinalis. Ya, otak itu nggak cuma bagian besarnya ini ya. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut. Kalau otak itu ada forebrain yang besar ini, ada hindbrain yang lebih kecil ini sama otak kecilnya, sama ada bagian di antara forebrain sama hindbrain ini, yaitu namanya midbrain. Ini semuanya namanya adalah otak. Sementara otak ke bawah itu namanya chorda spinalis atau medulla spinalis. Nah, otak supaya bisa berfungsi dengan optimal dan supaya bisa terlindungi dari dunia luar, dia membutuhkan kerangka di luarnya sini ya. Cuman kalau misalnya ada kerangka di bagian luarnya sini, ketika misalnya ada trauma, ada benturan, ada gerakan yang terlalu berlebihan, dia juga membutuhkan peredam. Salah satu peredamnya adalah ini, cairan cerebrospinal. Kemudian untuk membatasi apabila misalnya ada infeksi di rongga kepala atau di kulit ya, dari kulit, dari rongga kepala sini, itu juga ada selaput yang membatasi supaya infeksi dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam otak. Nah, selaputnya itu namanya meningen. Otak bentukannya seperti ini, itu isinya ada gray matter sama white matter. Nah, gray matter sama white matter itu isinya adalah sel-sel syaraf yang terdiri dari soma, badan selnya, akson, sama rabut-rabut syaraf yang lain. Tuh. Kemudian ini sistem syaraf sentral ya. Kalau sistem syaraf perifer itu nanti akan ada namanya saraf cranialis yang langsung keluar dari batang otak, sama ada yang namanya saraf spinalis nanti keluar dari ini chorda spinalis. Nah, ini adalah overview dari ini central nervous system. Jadi ini otaknya ya. Ini otak besar, ini brainstem, ini adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, yang namanya meningen itu struktur yang ada di luar otak ini. Meningen itu nanti akan dibentuk oleh 3 lapisan. 3 lapisan itu yang pertama
Itu nanti ada 2 lapis juga yang dekat dengan tulang. Ini namanya periosteal layer atau lamina periosteal. Yang lebih dekat sama otak ini namanya meningeal layer. Kemudian di bawahnya dura itu ada lapisan arachnoid. Ini yang warnanya ungu ini adalah lapisan arachnoid. Lalu lapisan yang paling dekat sama otak ini namanya adalah pia mater. Ya, di antara pia mater sama lapisan arachnoid itu ada rongga. Ini namanya rongga subarachnoid. Rongga subarachnoid ini nanti akan terisi oleh CSF atau cerebrospinal fluid yang tadi saya bilang sebagai salah satu peredam kalau misalnya ada trauma gitu ya. Jadi misalnya otaknya agak terguncang gitu. Nah, ini CSF ini adalah salah satu peredamnya. Kemudian dia juga berperan sebagai sawar atau barrier kalau misalnya ada infeksi-infeksi bakteri dari luar gitu ya. Dia tidak bisa langsung masuk ke dalam lapisan otak karena masih harus melintasi sawar CSF ini. Sehingga CSF ini juga dijadikan salah satu moda untuk pemeriksaan nantinya. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan untuk infeksi di meningen atau di otak, itu biasanya nanti akan diambil cairan cerebrospinalnya untuk melihat apakah ada pertumbuhan bakteri di dalam cairan cerebrospinal atau tidak. Nah, ke bawah dan ke depan si lapisan rongga subarachnoid ini nanti akan menuju ke bawah untuk nanti tersambung dengan kanalis centralis di medula spinalis. Sebelumnya dia nanti akan ketemu dulu sama yang namanya ini ada ventricle lateralis, kemudian di sini ada ventricle ketiga atau ventriculus tertius. Kemudian di sini nanti ada ventricle keempat. Nah, ventricle keempat ini nanti baru yang akan nyambung sama kanalis centralis dari medula spinalis. Di situ nanti cairan cerebrospinal itu nanti akan bersirkulasi. Kemudian ke arah depan ini di sini nanti juga akan ada pembesaran. Ada pembesaran dari rongga subarachnoid. Di sini juga nanti akan ada tempat pengeringan, bukan tempat pengeringan ya, tempat di mana cairan cerebrospinal itu akan bisa terkumpul. Itu di sini namanya sisterna. Tuh. Kemudian ini untuk rongga yang ada di dalam otak. Nah, ini lapisan-lapisan yang ada di dalam otak ya. Jadi kalau ini kan tadi gambarnya dari lateral, ini gambar lebih secara histologisnya, di mana ini adalah bone, skalnya, tulangnya. Nah, ini adalah meningennya. Ini adalah meningennya. Kemudian ini adalah lapisan arachnoidnya. Ini adalah duranya. Ini adalah arachnoidnya, kemudian ini adalah pia maternya. Dimana di lapisan arachnoid itu isinya, kalian bisa lihat di sini ini yang bentukannya kayak pembuluh darah ini. Ini sebenarnya adalah fili isinya cairan yang mampu menghasilkan cerebrospinal, namanya fili arachnoid. Dihasilkan di sini, nanti cairannya juga akan dialirkan di sekitar rongga ini. Ini adalah pembagian dari central nervous system. Jadi central nervous system itu nanti terbagi atas otak dan korda spinalis. Cuman yang kita bahas di sini nanti otak aja. Otak itu nanti terbagi menjadi forebrain, midbrain, sama hindbrain. Forebrain itu, atau kalian kenal dengan otak besar, itu nanti ada cerebrum sama diencephalon. Ada gambarnya nggak ya? Ada gambarnya nanti. Kemudian ada midbrain. Midbrain itu nanti menghubungkan antara otak besar sama hindbrain, otak kecil.
Lalu ada hindbrain sendiri. Hindbrain itu isinya medulla oblongata, pons, sama cerebellum. Kalau spinal cord atau korda spinalis itu nanti mengikuti segmennya di mana dia ada. Kalau misalnya pas di vertebra cervicalis ya namanya segmen vertikal, kalau di thoracalis segmen thorasik dan seterusnya ke bawah. Ini ya sekilas dulu untuk medulla spinalis, nggak akan kita bahas lebih lanjut, makanya saya taruh depan. Ini medulla spinalis, bentuknya ini seperti ini. Ya, isinya adalah badan-badan sel syaraf, neuron-neuron. Ya, sebagian besar memang ada di dalam CNS, cuman sebagian yang lainnya ada di dalam sini, medulla spinalis. Isinya ada white matter sama gray matter. Gray matter ini isinya adalah badan-badan akson, sementara white matter ini isinya adalah badan-badan akson. Gray matter ini isinya adalah badan sel saraf, sementara white matter ini isinya adalah akson. Kenapa warnanya putih? Karena akson itu kebanyakan diselubungi oleh myelin sheath. Myelin sheath itu isinya kebanyakan adalah lipid, sehingga warnanya putih. Sementara yang badan sel syarafnya sendiri berwarna lebih gelap ya, sehingga di sini disebut dengan komponen gray matter. Itu. Terus ini medulla spinalis letaknya ada di canalis vertebralis. Ini os vertebrae. Dia ada di dalamnya keluar dari foramen magnum. Di sini dia akan keluar sebagai segmen vertikal, kemudian di toraks jadi segmen torakal, di lumbal jadi segmen lumbal, kemudian ini di sakrum menjadi segmen sakral. Lalu nanti akan bersatu di bawah sini ya. Ini namanya cornu medullaris. Nah, ini adalah kolumna vertebra, strukturnya tersegmen, terdiri dari vertebra ini adalah os vertebrae. Kemudian dia memiliki struktur yang fleksibel karena ada join atau ada sendi di antara satu os sama os yang lainnya. Joinnya itu ada padnya atau ada bantalannya berupa fibrocartilago atau ada tulang rawannya. Sehingga struktur yang seperti ini memungkinkan vertebra untuk bisa fleksibel. Jadi dia bisa melengkung ke depan, bisa ke belakang, bisa ke samping. Jadi ini adalah join yang sangat fleksibel. Terdiri dari 33 os vertebrae, 7 segmen di cervical, 12 di toraks, 5 di lumbal, sama ada 5 di sakral sebenarnya. Cuman yang di sakral ini atau di sakrum ini nanti akan fusi menjadi satu os sakrum. Nah, ini adalah general characteristic of the vertebrae. Jadi, walaupun bentuknya beda-beda ya, ini segmen cervical ini nanti bentuknya seperti ini. Ini segmen torakal, ini segmen lumbal, ini segmen sakrum. Jadi, walaupun bentuknya beda-beda, cuman secara garis besar dia terdiri dari rounded body on the anterior, bentuknya membulat di depan, sama di belakang membentuk arcus. Ya, yang di belakang membentuk arcus ini terdiri dari sepasang pediculus. Ini kakinya yang keluar dari korpusnya ini namanya pediculus vertebrae. Kemudian di sini ini namanya adalah lamina. Bagian yang gepeng ini namanya lamina. Nah, lamina ini di belakang, ini nanti akan ketemu menjadi satu prosesus spinosus. Jadi penonjolan lamina ke arah posterior itu namanya prosesus spinosus. Pertemuan antara pediculus sama lamina vertebrae ke bagian samping, ini namanya prosesus transversus. Penonjolan ke arah samping, prosesus transversus. Ya, di pertemuan antara pediculus sama lamine ini di bagian pertemuannya pas ini, bagian atas dan bawah ini yang warnanya biru. Ini ada namanya prosesus articularis. Kenapa articularis? Karena dia berartikulasi atau berhubungan sama vertebrae di atas sama di bawahnya. Jadi ini prosesus articularis yang
superior dari L3 ini nanti akan berartikulasi sama prosesus articularis inferior dari L2. Nanti nempelnya di sini. Ini nanti nempel di bawahnya juga ada lagi ya. Jadi di sini ada, di bawahnya sini ada. Prosesus articularisnya ada 4. 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian di antara dua vertebrae itu nanti ada namanya foramen intervertebralis, kayaknya lebih kelihatan di sini ya. Nah ini satu korpus vertebrae, ini satu korpus vertebrae. Di antara dua vertebrae ini ada namanya foramen intervertebralis. Dimana dari foramen intervertebralis ini nanti akan keluar syaraf-syaraf spinalis nanti yang tadi kayak rambut tadi itu di depan. Mana tadi? Nah ini nanti keluarnya dari foramen intervertebralis. Di dalam vertebranya sendiri ada foramen juga, tempat berjalannya medula spinalis, itu namanya foramen vertebralis. Ya, jadi yang ada di dalam vertebrae namanya foramen vertebralis, yang ada di antara dua vertebrae ini namanya foramen intervertebralis. Gitu ya. Oke. Ini tadi sudah medula spinalis, jadi ini adalah gray matter-nya, ini adalah white matter-nya. Isinya gray matter itu ada cornu atau tanduk. Ya, ini tanduk-tanduknya ini di bagian anterior namanya cornu anterior, bagian posterior namanya cornu posterior. Di antara dua cornu ini dipisahkan oleh ada yang namanya commissura. Ini adalah commissura anterior, ini adalah commissura posterior. Kalau yang white matter itu kolumna karena bentuknya kayak tabung, makanya namanya kolumna. Ini adalah kolumna anterior, ini adalah kolumna posterior, ini kolumna lateralis. Oke, kita nggak bahas lebih lanjut. Sekarang ke otak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanya? Sepertinya belum ada, dokter. Oke. Ini adalah struktur dari otak ya. Itu yang saya bilang tadi, otak kalau di kedokteran tuh tidak cuma yang besar ini, tapi segini. Terletak di dalam rongga kranial, dikelilingi oleh dura, kemudian ada rongga arachnoidnya, dan ada di bawahnya ada medula spinalis. Dikelilingi oleh CSF yang ada di dalam rongga subarachnoid. Kemudian pembagiannya ada hindbrain. Hindbrain itu isinya pons, medula oblongata, sama cerebellum. Ada midbrain, ini, dan ada forebrain. Forebrain itu isinya cerebrum, sama nanti di dalam ada diencephalon. Ya, kemudian ada struktur lagi namanya brainstem. Brainstem itu struktur yang keluar dari otak setelah ini di sini nanti di bagian tulang tengkorak ya, ada namanya foramen magnum. Begitu keluar dari foramen magnum itu strukturnya namanya brainstem. Nah, brainstem itu terdiri dari medula oblongata, pons, sama midbrain. Jadi tanpa cerebellum ya. Ini brainstem. Tapi kalau ngomongin hindbrain itu pons, medula oblongata, sama cerebellum. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke brainstem. Brainstem tadi isinya apa? Sekalian Caula Fevananda. Brainstem tadi isinya apa, Dek? Caula. Saya nggak minta kamera on sih, cuman kalau saya panggil misalnya nggak nyaut, berarti saya anggap nggak masuk ya. Oke, Caula tidak menjawab. Nurul Faiza. Nurul Faiza. Nurul.
Brainstem isinya apa, Dek? Belum jawab dokter. Siapa yang menjawab? Krisna. Oke, isinya apa? Mungkin ada medula oblongata, pos dan juga midbrain dokter. Oke, itu brainstem. Ya wes, kita mic dimatikan dulu. Brainstem isinya pons, medula oblongata sama midbrain ya. Brainstem lokasinya ada di fossa cranii posterior atau fossa cranialis posterior. Jadi nanti di tulang-tulang kepala itu nanti akan dibagi 3, anterior, medial, maupun posterior. Brainstem itu letaknya di bagian posterior. Fungsinya dia untuk menyambungkan traktus antara chorda spinalis sama jaras yang lebih tinggi yang ada di otak. Jadi batang otak itu fungsinya untuk menyambungkan jaras antara yang bawah sama yang atas. Nah, karena dia fungsinya menyambungkan itu, di situ akan ada nukleus penting, pusat-pusat saraf penting. Di sini ada fungsi untuk kardiorespi, ada fungsi kesadaran, itu adanya di brainstem semua, dan dia langsung keluar dari foramen magnum itu tadi, sehingga nanti kaitan klinisnya kalau kalian belajar di neuropatol itu ada tambahan volume di sini karena satu-satunya lubang besar yang ada di sini adalah foramen magnum. Otak itu nanti akan bisa keluar lewat foramen magnum dan menindih ini isinya brainstem, sehingga nanti bisa menimbulkan penurunan kesadaran, penurunan fungsi respi, orang yang nggak napas atau nafasnya terganggu, penurunan fungsi kardio berupa cardiac arrest, seperti itu ya. Itu untuk brainstem. Nah, medula oblongata dulu ya. Medula oblongata itu ini yang warnanya warnanya salem ini, berbentuk seperti cone. Berbentuk seperti cone yang melebar di bagian yang dekat sama pons, di superior berhubungan sama pons, di inferior berhubungan sama medula spinalis. Medula oblongata ini Rifki minta tolong mic-nya dimatikan. Rifki 22412. Izin dokter, tadi lagi gangguan dokter Zoom-nya. Oke. Izin dokter, saya keluar dulu baru kami masuk lagi dokter. Oh iya, oke. Itu ya, isinya penuh dengan nukleus. Nukleus itu kumpulan dari neuron-neuron dengan fungsi yang sama. Nih, medula oblongata dia akan menghubungkan antara pons sama medula spinalis. Pons itu nanti ada di ventrikel keempat, medula ventrikel keempat, kayaknya ada gambar lebih jelas nanti. Kemudian yang bawah itu menghubungkan dengan kanalis sentralis dari chorda spinalis. Di bagian anterior, di depan ya, ini tampak belakang sebenarnya. Di bagian depan itu nanti akan ada yang namanya visura medialis anterior. Di bagian belakang, nah ini ada pars pyramidalis, bentuknya kayak piramida ini, dari medula spinalis ya. Pars pyramidalis dari medula spinalis itu isinya adalah serat-serat syaraf dari kortikospinal. Yang ke inferior itu nanti akan membentuk decussatio pyramidalis. Itu nanti isinya nervus arcuatus sampai nanti menjadi nervus hypoglossus. Yang ke posterolateral itu nanti jadi corpus olivarius medullae, yang nanti akan jadi nervus glosopharynx, nervus vagus sama nervus accessorius. Ini nanti aja di NS2.
Ini gambarnya ini pons ya, pons dari bagian depan ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah kanalis centralis, medulla spinalis. Ini yang ke atas, ini pons. Nah ini yang tadi saya bilang bagian anterior ada namanya sulcus medianus. Kemudian lekuan ini namanya ventricle 4. Ya, ini pons, ini adalah medulla oblongata. Ini decussatio atau decussatio atau apa namanya? Lekuan yang berbentuk piramida di sini. Nah, kemudian selanjutnya pons. Ini adalah pons terletak di anterior dari cerebellum atau dari otak kecil, inferior dari midbrain, nggak kelihatan ya midbrainnya, di bawahnya midbrain, dan superior dari medulla oblongata. Kenapa namanya pons? Karena pons itu dalam bahasa Latin adalah bridge atau jembatan. Jadi dia menghubungkan struktur hemisfer kanan dan hemisfer kiri dari cerebellum. Nah, ini ya, ini si pons menghubungkan struktur hemisfer kanan dan hemisfer kiri dari cerebellum. Makanya namanya pons. Sama kayak yang tadi, isinya penuh dengan nukleus-nukleus sama serabut-serabut syaraf baik yang ascendens maupun yang descendens. Secara anatomi ini tadi sudah ya, anterior dari cerebellum, kemudian menghubungkan antara medulla oblongata dan midbrain. Di bagian ini isinya di bagian lateral itu ada peninggian namanya pedunculus cerebelli media. Di bagian tengah ini ada sulcus basilaris, tempatnya arteri basilaris ini nanti. Kemudian di posterior ini, nah ini yang tadi saya bilang ada lekuan, ini adalah ventricle keempat, isinya cairan cerebrospinal. Di tengah-tengahnya ini ada yang namanya sulcus medianus. Nervus yang keluar di sini, ini adalah nervus trigeminus yang nanti akan ada 3 jaras ya dari nervus trigeminus, cuman yang keluar dari pons itu adalah jaras motorik sama jaras sensoriknya. Lalu ada nervus yang kecil-kecil ini. Nah, ini adalah nervus abducens, nervus facialis sama vestibulocochlearis. Oke, rangkumannya kalian bisa baca di sini. Selanjutnya ke cerebellum atau otak kecil, sama-sama ada di fossa cranii posterior, letaknya ada di bagian belakang dari pons dan medulla oblongata. Terdiri dari 2 hemisfer, yaitu hemisfer hemisfer kiri dan hemisfer kanan, dihubungkan oleh vermis cerebelli. Nah ini dari sini nggak kelihatan ya, dari sini juga nggak kelihatan. Ini namanya vermis cerebelli. Ini adalah hemisfer. Jadi belahan otak kecil bagian kanan dan belahan otak kecil bagian kiri dihubungkan oleh vermis cerebelli. Dia nanti akan terhubung dengan midbrain. Ini midbrainnya melalui pedunculus cerebelli superior. Ini terhubung dengan midbrain. Jadi kayak ada pita ini ya. Pita ini penonjolan dari cerebellum. Ini namanya pedunculus. Karena keluar dari cerebelli, makanya namanya pedunculus cerebelli. Yang atas superior terhubung sama midbrain. Yang tengah yang ke pons ini adalah pedunculus cerebelli media. Yang bawah yang ke medulla oblongata ini adalah pedunculus cerebelli inferior. Ini adalah gambar dari ini gambar dari arah dari jalannya cerebrospinal fluid. Jadi yang tadi saya bilang ada ventricle keempat itu di sini.
Ya, ini ada ruangan isinya CSF, cerebrospinal fluid. Ini adalah ventrikel keempat. Di atas ini nanti akan terhubung dengan ruangan yang lebih besar, ini adalah ventrikel ketiga. Nah, yang menghubungkan ventrikel ketiga dengan ventrikel keempat ini namanya aqueductus cerebri. Ya, ke bawah ini nanti akan berhubungan sama kanalis centralis dari medulla spinalis. Nah, ventrikel ketiga ini nanti akan terhubung sama ini, ventrikel lateralis dari cerebrum. Gitu ya. Terus untuk cerebellum strukturnya hampir sama kayak organ yang lain, ada korteks, ada medulla. Korteksnya itu sebagian besar terdiri dari gray matter. Nih, warnanya lebih gelap dibandingkan medullanya. Ya. Strukturnya melekuk-lekuk seperti ini, di mana bagian yang melengkung begini itu namanya adalah folia cerebelli. Bagian yang masuk ke dalam, jadi yang menonjol keluar ini folia, yang masuk ke dalam ini namanya visura. Tuh. Terus di antara white matter ini ada sekumpulan nukleus yang membentuk bentukan kayak tangga-tangga gini ya. Ini kayak tangga, dibilangnya kayak tangga sih, saya juga nggak ngerti tangganya ada di mananya, cuman anggap aja seperti ini, bentukannya kayak tangga naik ke atas, sehingga ini dinamakan nukleus dentatus. Ya, jadi di antara white matter ini ada sekumpulan nukleus, ada sekumpulan gray matter. Ini kalau yang di cerebellum namanya nukleus dentatus. Terus apa lagi? Nah, ini tadi yang jalannya CSF ini tadi nanti akan berkomunikasi atau terhubung dengan ventrikel ketiga melalui aqueductus sylvii, kemudian ventrikel 3 nanti akan berhubung dengan ventrikel lateralis, lalu dari ventrikel lateralis nanti akan terhubung sama rongga subarachnoid. Ini ada 3 opening atau 3 bukaan di kranium, di mana memungkinkan ventrikel lateralis nanti untuk mengeringkan atau mengeluarkan cairannya untuk masuk ke dalam rongga subarachnoid sehingga nggak numpuk di sini. Kalau misalnya ada sumbatan di 3 opening ini, nanti dia akan bisa menimbulkan apa yang namanya hidrosefalus atau penumpukan cairan cerebrospinal fluid di dalam rongga-rongga yang ada di dalam otak. Nih, cerebellum dan hubungannya dengan struktur lain. Cerebellum itu diselubungi oleh yang namanya tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli itu gambar mana ya? Tentorium cerebelli itu dia harusnya ada di atas ini ya. Dia membatasi cerebellum sama midbrain. Ada gambarnya ya? Harusnya di sini lokasinya. Nah, di sini ada tentorium cerebelli, atau tentorium itu atap ya. Atapnya dari cerebellum. Lokasinya di bawahnya tentorium cerebelli, kemudian di bagian posterior dari fourth ventricle, pons dan medulla oblongata, dia paling belakang. Nah, ini fourth ventricle, ini anterior ya. Di bagian posterior dari fourth ventricle, pons sama medulla oblongata. Dia merupakan bagian yang terbesar dari hindbrain, terdiri dari 2 hemisfer, kanan dan kiri, kemudian dihubungkan oleh vermis. Lalu
terhubung sama brainstem yang lain melalui pedunculus cerebri itu tadi. Terbagi menjadi lobus-lobus juga sebenarnya. Yang di bagian depan ini namanya lobus anterior, ini lobus media, yang ini namanya lobus floculonodular. Melayang ya, kayak nodul ya, melayang gitu. Makanya namanya floculonodular. Di antara modus anterior dan modus media itu ada fisura yang agak dalam. Ini namanya fisura primarius. Di antara lobus media sama floculonodular ini juga ada lobus yang dalam. Ini namanya nodus ovulonodular. Lalu di dalamnya lobus media sendiri itu ada fisura yang nyaris horizontal. Ini adalah fisura horizontalis. Lanjut, ini sudah tadi korteks, ada fisura, ada folia. Oh ya, bentukan gray matter sama white matter ini kan bentukannya jadi kayak pohon dengan ranting-rantingnya, kemudian gray matternya ini daunnya ya. Bayangin aja kayak gitu. Katanya orang anatomi sih begitu. Itu namanya arbor vitae. Jadi bentukan kayak pohon yang ada di dalam cerebellum. Ini namanya arbor vitae. Lalu kalau dilihat secara histologis, ternyata gray matter itu isinya ada 3 layer. Yang paling luar ini adalah korteks cerebellum dengan molekular layernya, isinya molekul-molekul. Kemudian di middle layer ini penuh dengan sel Purkinje yang warnanya orange ini. Lalu yang paling dalam ini adalah lapisan granular. Jadi kalian bisa lihat di sini isinya adalah penuh dengan sel-sel saraf ya sebenarnya. Ini dendritnya, ini sel Purkinje-nya. Purkinje-nya kemarin sudah kalian lihat sendiri bentukannya kayak bukan kayak petir, kayak satu akson dengan banyak dendrit itu ada di lapisan Purkinje. Nah, ini adalah gray matter yang masuk ke dalam white matter di cerebellum. Tadi sudah kalian kenal nucleus dentatus. Nah, kalau yang di sini kelihatan kayak tangga beneran ya. Ini adalah nucleus dentatus yang ada di bagian paling lateral dari cerebellum. Kemudian ternyata agak ke tengah itu ada nukleus lagi yang bentukannya seperti oval. Ini namanya nukleus emboliformis. Bentuknya yang oval begini. Kemudian makin ke tengah ada kumpulan nukleus kecil-kecil bulat-bulat ini. Ini adalah nukleus globosa. Lalu yang paling dekat dengan fourth ventricle, ventricle quadratus, ini namanya nukleus fastigia. Oke, untuk cerebellum ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada ya? Belum ada dokter. Oke, kita lanjut ke midbrain atau otak tengah. Lokasinya di sini, otak tengah. Menghubungkan forebrain dan hindbrain. Kemudian di dalamnya ada aqueductus cerebri ini. Yang tadi menghubungkan apa tadi? Aqueductus cerebri tadi menghubungkan ini dan ini. Apa itu tadi namanya? Ventricle 3 dan 4. Ventricle ketiga dan ventricle keempat. Kemudian isinya sama, banyak nukleus dan serabut syaraf ascendens sama descendens. Udah, itu aja, gak banyak keterangan sih tentang midbrain ya. Kita langsung masuk ke forebrain. Forebrain itu isinya otak besar, cerebrum, sama yang ada di dalamnya otak besar. Ini adalah diencephalon. Nah, kita bahas diencephalon dulu. Diencephalon itu hampir
tidak terlihat karena tersembunyi tersembunyi ada di dalamnya otak. Jadi kita kalau misalnya kalian pernah buka otaknya sapi ya, itu harus dibuka dulu hemisfer kanan dan kirinya otak. Kemudian bagian brainstemnya ini juga dihilangkan dulu, baru kita bisa melihat ke bagian dalamnya. Ya, di ensefalon itu isinya adalah talamus di bagian dorsal, ini depan. Di bagian dorsal ada talamus, di bagian ventral ada hipotalamus. Talamus itu adalah bentukan yang dibilangnya sih kayak telur ya, digambarkannya juga kayak telur, cuman kalau misalnya melihat barangnya sendiri ya sebenarnya nggak telur-telur amat gitu ya. Ada sepasang kiri dan kanan, kemudian dia ada di atasnya ventrikel ketiga. Lalu talamus ini juga memiliki struktur yaitu foramen interventrikular. Nah, ini yang nanti akan memungkinkan si ventrikel ketiga untuk berhubungan sama ventrikel lateralis supaya cerebrospinal fluidnya nggak numpuk di ventrikel ketiga. Kalau hipotalamus ini dia ada di bagian bawah dari ventrikel ketiga. Dia nanti juga akan membentuk dinding lateral dari ventrikel ketiga. Dia jadi di ensefalon itu isinya adalah ventrikel ketiga dan hipotalamus dengan talamusnya. Ini isi anatominya. Jadi ada ventrikel ketiga, kemudian di bagian inferior, di bagian bawah ada hipotalamus. Pindah ke sini ya, hipotalamus. Nah, ini kalau kita ngintip, kalau kita ngelihat dari bagian bawahnya otak, itu ada yang namanya chiasma opticum. Ini adalah nervus opticusnya ya, Dek ya. Nervus opticus itu nanti akan bersilang. Jadi nanti nervus opticus kiri untuk mata sebelah kanan, nervus opticus kanan untuk mata sebelah kiri. Penyilangan ini namanya chiasma opticum. Nah, ini adalah nervus opticusnya. Kemudian tempat yang dilalui oleh nervus opticus itu namanya adalah tractus opticus. Ya, kemudian di sini nanti akan ada penonjolan. Ini namanya infundibulum. Ada infundibulum ini. Lalu di tengahnya infundibulum ini nanti akan ada peninggian. Namanya tuber cinereum. Ya, lalu di kiri kanannya infundibulum ada yang namanya corpora mammillaria. Nih, kiri dan kanan. Lalu di bagian atas di ensefalon ini ada ventrikel ketiga, sama karena ventrikel ketiga mengisi hampir seluruhnya. Jadi di bagian bawah tengah atas itu sebenarnya isinya ventrikel ketiga gitu ya. Ada ventrikel ketiga, ada plexus choroideus ventriculi atau processus vascularis itu ada di sini sebenarnya, kelihatan nggak ya? Di sini nggak kelihatan juga ya wis. Dia nanti akan membentuk dinding bagian atasnya, kemudian di bagian lateral nanti ada kapsula interna, itu nanti di dekat-dekat sini di talamus ini. Di bagian medial itu nanti ada talamus dan hipotalamus. Di antara talamus dan hipotalamus ini nanti ada sulcus hypothalamicus. Nah, talamus sendiri itu ada 4 bagian, yaitu talamusnya ada 2, kemudian ada subtalamus, ini hipotalamus, area di bawah talamus, ada epitalamus ini. Isinya penuh dengan nukleus-nukleus, pusat-pusat syaraf.
Nah, ini tadi ringkasannya, large ovoid mass of gray matter, isinya gray matter aja. Dia merupakan sistem sensori utama, jadi dia merespon rangsang sensori dari luar, kecuali yang untuk gyrus olfactorius. Semuanya nanti akan melewati talamus untuk diinterpretasi di sana dan diterjemahkan di sana. Lalu di bagian bawah depannya nanti akan ada subtalamus yang nanti akan mengontrol, subtalamus ini nanti akan mengontrol aktivitas dari otot. Kemudian epitalamus ini nanti ada glandula pinealis. Glandula pinealis itu nanti isinya hormon-hormon, mengontrol hormon-hormon. Terus ada hipotalamus. Hipotalamus itu dia mengontrol dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dari sistem syaraf pusat, kemudian maintaining homeostasis, jadi mempertahankan keseimbangan tubuh, meregulasi body temperature, meregulasi cairan-cairan yang ada di dalam tubuh, keinginan untuk makan dan minum, kelakuan seksual, emosi. Jadi sebenarnya hampir semua yang ada di dalam tubuh kita itu fungsinya dikontrol oleh hipotalamus. Ya, untuk di ensefalon sekarang kita ke cerebrumnya. Cerebrum itu otak besar, dia mengambil bagian terbesar dari otak, terdiri dari 2 lobus. Nah, ini terdiri dari 2 lobus, lobus kanan dan kiri. 2 lobus ini nanti kan sebenarnya diselimuti oleh dura ya. Lapisan dura yang melekuk ke dalam dan membagi menjadi 2 hemisfer ini namanya viscera longitudinalis. Viscera longitudinalis ini nanti dibentuk oleh falx cerebri. Ini kayak lapisan selaput gitu ya, yang membagi otak menjadi otak kanan dan kiri. Nah, falx cerebri ini nanti akan menempel di suatu struktur yang namanya corona radiata, nanti ada di belakang. Ya, kemudian sama ada korteks, ada medula. Korteksnya isinya gray matter. Kemudian di korteks itu kalau yang tadi cerebellum ada lipatan-lipatan, sini juga sama ada lipatan-lipatan. Tapi lipatan di sini namanya, yang nonjol namanya sulcus, yang melekuk ke dalam namanya gyrus. Fungsinya adalah untuk memperluas bidang permukaannya otak, karena fungsinya nanti fungsi penglihatan segala macam ada di sini ya, sehingga makin luas, makin banyak sulcus dan gyrusnya berarti luas permukaannya makin luas. Tuh. Terus penamaan dari lobus-lobusnya, lobus-lobus itu nanti dibentuk oleh sulcus dan gyrus. Kalau misalnya ada ada gyrus yang dalam, lekukannya nanti dalam, itu nanti akan membentuk area-area tertentu. Nah, penamaan dari area-area tertentunya itu nanti tergantung dari tulang di mana dia berada. Jadi kayak ini lobus frontalis, di atasnya ini ada os frontalis. Yang ini lobus parietalis, di atasnya ada os parietalis. Oksipital ya nanti ada os oksipitalis. Nah, kalau yang tadi ada gray matter di cerebellum, tadi ada gray matter yang masuk ke dalam white matter yang namanya nucleus dentatus. Di sini ada gray matter. Gray matter yang masuk ke dalam white matter ini namanya adalah ganglia basalis atau basal nucleus. Terus tadi falx cerebri itu tadi akan melanjutkan diri menjadi corona radiata, ini ya, bentukannya kayak kipas begini. Corona radiata ini nanti akan berjalan, kemudian nanti akan membelah ini ganglia basalisnya ini di satu struktur yang namanya kapsula interna. Kemudian ternyata ada gerombolan gray matter lain yang ada di dalam white matter. Nah, ini bentuknya kayak ekor, kayak tadpole gini, sehingga namanya nucleus caudatus.
Ya, ini si caudatusnya ini kayak gini, caudatus. Kemudian di sebelahnya nukleus caudatus ada bentukan lain dari gray matter yang juga masuk ke dalam white matter. Itu bentukannya kayak lensa, makanya namanya nukleus lentiformis. Tuh. Terus di cerebrum ini juga ada ventricle lateralis tadi. Nah, ini ventricle lateralis yang berhubungan dengan ventricle ketiga melalui foramen interventrikular. Ini adalah cerebral hemisphere ya. Ini saya cari gambar untuk membantu kalian memahami. Ini cerebrum dipisahkan oleh falx cerebri. Falx cerebri ini nanti akan berhubungan sama tentorium cerebelli. Nah, ini tadi yang nggak ada gambarnya ya. Jadi atapnya cerebellum yang memisahkan cerebellum dengan cerebrum ini namanya tentorium cerebelli. Tuh. Ini falx, terus apa lagi? Lekuan yang dalam ini tadi namanya viscera longitudinalis. Viscera longitudinalis itu dibentuk oleh dura. Kemudian di dalamnya sini juga berjalan arteri cerebralis anterior. Terus corpus callosum, mana gambarnya ya? Si falx cerebri corona radiata itu nanti akan sampai ke satu struktur yang jadi setelah tadi dipisahkan oleh falx cerebri, nanti dia akan bersatu lagi. Jadi ada hubungannya antara hemisfer kiri dan kanan itu satu struktur yang namanya corpus callosum. Ini adalah corpus callosumnya. Ya. Ini kalau dari dilihat otaknya dibagi dua, kemudian kita lihat dari medial. Ini adalah corpus callosum. Lalu ada yang namanya tentorium cerebelli, ini sudah. Kemudian ada sulcus dan gyrus. Sulcus itu yang menonjol, gyrus itu yang melekuk ke dalam. Lalu berdasarkan sulcus dan gyrusnya ada lobus-lobus. Nah, sulcus-sulcus utama yang ada di dalam otak ada yang namanya sulcus centralis. Nih, sulcus centralis dia membagi menjadi lobus frontal dan lobus parietal. Ini adalah sulcus centralis. Nah, ini. Isinya si sulcus ini adalah sel-sel nervus motorik sehingga dia mampu menginisiasi gerakan dari tubuh yang berlawanan. Jadi kalau ini sulcus centralis yang bagian kanan, nanti dia akan mengontrol gerakan-gerakan otot di tubuh bagian kiri. Itu juga sebaliknya. Lalu selain isinya sel-sel motorik, isinya juga ada sel-sel sensorik, cuman arahnya lebih ke posterior ya dari sulcus centralis ini. Sama yang bagian kanan mengontrol sensoris sebelah kiri, yang sebelah kiri mengontrol sensoris yang sebelah kanan. Kemudian selain sulcus centralis ada sulcus lateralis. Di manakah sulcus? Ini adalah sulcus lateral, dia kelihatan dari sisi lateral ya. Kemudian ada sulcus parieto occipitalis ini. Lalu ada sulcus calcarinus. Calcarinus itu di bawah ya benar. Kelihatannya dari sisi medial kalau otaknya dibagi dua. Nah, ini adalah penamaan lobus-lobus yang ada di cerebrum.
Yang di anterior ada lobus frontalis, kemudian di posteriornya ada lobus parietalis. Di antara frontal sama parietal dipisahkan oleh sulcus centralis. Kemudian di bagian inferior ada lobus temporalis, antara parietal sama temporal dipisahkan oleh sulcus lateralis. Lalu di bagian belakang, paling belakang dari kepala, ini adalah lobus occipital. Ya, dimana antara parietal sama occipital dan temporal dan occipital itu dipisahkan oleh sulcus occipitoparietalis. Lalu ini yang sulcus calcarinus ini memisahkan antara occipital yang bagian superior sama occipital yang bagian inferior. Tuh. Ini adalah struktur yang ada di dalamnya hemisfer. Jadi hemisfer cerebrum itu dilapisi oleh lapisan krimeter ini di korteksnya ini. Kemudian ada dua ventricle lateral, ya. Sebenarnya ini gambar dari bawah deh. Gambar dari sampingnya itu seperti ini. Jadi dia kayak memayungi ventricle ketiga. Ini adalah ventricle lateral. Ya, dia memiliki dua ventricle lateral. Kemudian ada ganglia basalis yang tadi saya bilang krimeter masuk ke dalam white matter itu tadi. Kemudian ada neuroglia yang terkumpul di dalam white matter. Oke, sudah untuk bagian lunak-lunaknya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke skull anatomi? Ada dulu ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah anatomi dari tulang kepala. Tulang kepala itu sebenarnya terdiri dari tulang-tulang yang terpisah. Cuman seiring dengan perkembangan ini pisahan sambungan antara dua tulang ini nanti akan menjadi sutura. Jenis sendinya merupakan sendi yang immobile. Jadi tidak mungkin gerakan yang aneh-aneh, paling hanya sedikit sekali gerakan. Lalu ada, karena dia sendi, pasti akan ada ligamen ya, yang menghubungkan tulang satu sama tulang lain, kecuali pada nih, ini temporomandibular joint. Jadi ini adalah rahang, ya, tulang mandibula ke os temporal. Itu jenis jointnya bukan sutura. Jenis jointnya ball and socket ya, sehingga memungkinkan rahang bawah kita bisa bergerak ke bawah, ke sana, kadang bisa ke lateral gitu. Soalnya jenis jointnya yang ball and socket. Lalu tulang kepala ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu kranium. Ini kranium yang melingkupi kepala ini, sama facial skeleton. Kranium sendiri nanti akan dibagi menjadi kalvaria atau batok kepala, sama basis kranii atau dasarnya kepala. Lalu struktur tulang kepala itu ada external table, jadi lapisan eksterna. Kemudian di bawah ada lapisan interna atau internal table. Di antara dua lapisan ini ada lapisan spongious, kayak spons. Ini namanya diplo. Ini isinya penuh dengan pembuluh darah, makanya kayak spons ya. Dia bolong-bolong seperti ini. Selain itu dia juga bolong-bolong supaya kalian bisa lihat di sini juga bolong-bolongnya supaya tulang kita, kepala kita tidak terlalu berat gitu. Lalu habis itu di bawahnya internal table itu ada yang namanya periosteum. Lapisan di bawahnya osteum. Nah, ini adalah facial skeleton. Facial skeleton itu ada dua os zygomaticus, dua os maxilla. Ini nanti dihafalin aja. Kita bahas satu-satu ya. Ada satu os mandibula.
ini ada satu konka inferior, sepasang konka inferior, kemudian ada dua os palatina, di sini. Ini adalah vomer, lalu ada os lacrimalis, ada os lacrimalis di sini, dan di situ ada dua os nasalis ini. Kemudian ada dua os maxilla, ini yang membentuk pipi ini. Kemudian ada os zygomaticus. Di bawahnya mata, itu adalah facial skeleton atau tulang-tulang wajah. Kalau cranium atau tulang kepala, isinya adalah os frontalis, ya, yang tadi ditempati oleh lobus frontalis. Ada os parietalis kiri dan kanan. Ada os occipitalis. Sini occipital, parietal, ini temporal ya. Ini temporal. Kemudian ini sphenoidalis, saya salah, ini sphenoidalis, hanya harusnya di setelahnya P. Sphenoid ada di belakang, kemudian ethmoidalis juga ada di belakangnya hidung. Jadi sphenoid sama ethmoid ada di belakangnya hidung. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi dari os frontal itu nanti akan turun, ya, membentuk margo orbitalis. Margo orbitalis. Ya, ada lagi kah yang mic yang terbuka? Ya, oke, kita lanjut. Itu ada yang mic yang terbuka lagi kah? Oke, ini adalah margo orbitalis. Kemudian nanti yang akan membentuk alis di sini. Ini adalah arcus superciliaris. Ya, kemudian ada taki di sini. Ini adalah visura orbitalis. Kemudian os os frontalis nanti di bagian tengah nanti akan berartikulasi dengan os nasal sama os maxilla. Kemudian margo orbitalis di bagian medial nanti ke belakang ini nanti akan ada yang namanya os zygomaticus di bagian lateral sini ke belakang. Lalu di bagian inferior masih sama dengan os maxilla. Kemudian ada apa lagi ya di sini ya? Saya tulis satu-satu. Lah, kayaknya kok kebalik. Ini harusnya di sini. Frontal ini arcus superciliaris, kemudian ada incisura atau kalau foramen supraorbita nggak kelihatan foramennya, ini kah? Nggak ada. Ini insisuranya ya. Kalau foramennya kayaknya kelihatannya dari basis krani. Ya bisa. Lalu ada prosesus frontalis dari maxilla. Ini os maxillanya. Prosesusnya berarti ada di oke tuh di gini.
nanti aja kalau sudah ketemu di ini ya Dek ya, di praktikum. Ini struktur-struktur yang nanti kalian cari aja di saat praktikum. Memang ini yang struktur yang ada di lateral, masih ada os frontal, kemudian ada sutura koronaria di sini. Ini ada os parietal, ada sutura sagittalis, lalu ada sutura lambdoidea di belakang, lalu ada os occipital, kemudian ini ada os temporalis. Os temporalis ini ada pars squamosa, ini yang paling lebar, pars squamosa. Nanti di bawahnya sini ini ada pars tympanica yang membentuk membrana timpani. Lalu ada processus mastoideus, itu ada di bagian dalam sini ya. Processus styloid juga ada di bagian belakang sini yang dekat sama mandibula. Zygomaticus nanti yang akan nyambung sama os zygomaticus, jadi agak ke depan sini, sama ala magna osis sphenoidalis ada di belakang juga. Terus ada meatus acousticus externus, ini tempat liang telinga. Lalu ada ramus dan korpus os mandibula. Ini os mandibula, ini ramusnya, ini korpusnya ke sana. Kemudian ada pterion itu lupa saya, pterion itu. Nah, saya cari dulu apa saya pterion itu apa. Kemudian ada fossa temporalis, kan os temporal ya, fossanya juga ada di belakang. Crista infratemporal juga ada di belakang, pterigobalatennya di belakang, viscera orbitalis di belakang. Saya cari dulu. Nggak kelihatan ya. Ini yang di posterior ada os parietal kiri kanan dipisahkan oleh sutura sagittalis, kemudian ada pars squamosa di sini mestinya, ini squamosa dari os occipital, sutura lambdoidea, lalu ada os temporal, kemudian ada protuberansi occipitalis externa, ini peninggian di bagian belakang. Kemudian ada superior view, ini ada os frontal, sutura koronaria, ada sutura metotropica. Itu tidak semuanya ada ya. Kalau misalnya ada di os frontalis itu harusnya ada di sini, tapi tidak di semua individu ada. Kemudian ini ada os parietalis dan ada sutura sagittalis yang memisahkan dua os frontalis. Yang inferior ada palatum durum, ini adalah langit-langit keras dari mulut. Ada processus palatinus dari os maxillaris, ini peninggian dari palatum, ini dibentuk oleh os maxillaris. Kemudian ada fossa incisivus, ini kan ada giginya. Kalau misalnya nggak ada giginya, ini nanti ada bolongan. Ini adalah fossa incisivus. Lalu nanti ada foramen incisivum di sini. Kemudian ada foramen palatinum maius sama minus. Ada. Jadi di ini nggak ada ya Dek ya. Di sini harusnya ada foramennya, ada lubangnya. Nah, yang besar ini yang maius, yang bawahnya yang minus. Kalian bisa lihat di gambar yang ini. Oke, sebentar. Kok rasanya ada yang salah? Kayaknya saya salah gambar ini. Inferior view-nya mestinya yang ininya dibuka. Ini jadi nggak kelihatan. Jadi ya sudah. Ini nggak kelihatan di sini semuanya ya. Paling yang kelihatan ada foramen gedenya, ini ada foramen ovale, ini ada foramen magnum, tuba auditiva ada di samping ini ya, mestinya ya.
tuba auditiva, kemudian nanti aja waktu praktikum ya. Kemudian ini ada, kalau yang ini bagian bawahnya ini ketika dibuka kalvarianya. Jadi kalau batok kepala itu dibuka, kemudian kita lihat bagian dalamnya. Ini ada sutura coronaria ini. Kemudian ada sutura sagittalis. Pastinya ini di bagian belakangnya situ. Kemudian di sutura sagittalis itu nanti akan ada lekuan yang nanti akan ditempati untuk jalannya arteri dan vena reningea media. Kemudian cavum cranii nanti akan dibagi menjadi anterior, media, sama posterior. Ini adalah cavum cranii anterior, ini adalah cavum cranii media, ini adalah cavum cranii posterior. Di antara cavum cranii anterior sama media itu nanti ada yang namanya ala parva osis sphenoidalis, sayap kecil dari os sphenoid. Jadi ini adalah ala parva dari os sphenoid. Kemudian di antara cranii media sama posterior itu nanti ada pars petrosus dari os temporalis. Nah, fossa cranii anterior itu ditempati oleh lobus frontalis dari cerebri. Batasnya di bagian depan adalah os frontalis. Di bagian media ini ada crista galli. Kalau tadi kalian ingat ada yang memisahkan cerebrum menjadi dua, valgus cerebri. Nah, valgus cerebri itu nempelnya di sini, di crista galli. Kemudian di bagian posterior ada ala parva atau sayap kecil dari os sphenoidalis. Di bagian lateral ada os frontalis sama sebagian dari os parietalis. Di bagian fossa cranii anterior ini ada tonjolan yang namanya processus clinoideus anterior. Ini untuk perlekatan dari tentorium cerebelli. Lalu kalian bisa lihat di sini juga, ini kayak ada jalurnya. Di sini. Nah, di sini sampai sini. Ini kan menyilang gini ya. Nah, ini nanti akan ditempatin oleh chiasma opticum. Yang tadi ada persilangan dari nervus opticusnya. Lalu agak ke bawah sini, agak ke atas sini. Ini ada namanya lamina cribosa. Lamina cribosa ini nanti akan, kalau kalian lihat preparatnya nanti, ini bolong-bolong. Itu nanti akan dilewati oleh bulbus olfactorius dari nervus olfactorius yang nanti akan masuk ke dalam hidung. Jadi ini untuk fungsi penghiduan. Ya, kemudian masih di mana? Fossa cranii anterior itu nanti juga akan ada foramen caecum. Foramen caecumnya nggak kelihatan di sini. Lanjut ke media. Media ini dibatasi ini oleh ala parva os sphenoid, di bagian posterior oleh pars petrosus dari os temporalis. Bagian lateral ini oleh pars squamosa osis temporalis sama ala magna. Jadi ini adalah sayap kecil, kayak kalian bayangin kayak kupu-kupu gitu ya. Ini adalah sayap kecilnya, sayap besarnya yang ini. Ala magna dari os sphenoidalis. Diisi oleh lobus temporalis dari cerebri. Kemudian di sini ada sinus cavernosus yang nanti akan menempati struktur yang namanya sinus sphenoidalis. Sini, tempatnya mestinya di sini ya, sinus sphenoidalis.
Lalu di sini nanti juga akan ada namanya kanalis optikum sebelum nanti dia menghilang di sini menjadi kiasma. Ini nanti ada kanalis optikus. Kemudian kalau misalnya dibalik sini, dibaliknya ini nanti ada viscera orbitalis superior, tempat lewatnya nervus lacrimal, frontal, trochlearis, oculomotor sama yang lainnya nanti. Tapi di baliknya ini harus dibalik dulu. Kalau dari bawah kayak gini aja nggak kelihatan. Nah, fossa cranii media ini nama lubang-lubang yang ada di fossa cranii media. Ada foramen rotundum, nanti dicari ya waktu praktikum ya. Foramen ovale. Nah, ini yang kalau yang lainnya kayaknya kelihatan ya. Ini yang saya kasih gambar sendiri, ini adalah kanalis karotikus. Kanalis karotikus itu enggak kelihatan seperti ini. Cuman dia tempat masuknya arteri karotis interna. Jadi ini kan karotis nanti akan dibagi menjadi karotis eksterna yang ke arah luar, karotis internal yang nanti akan masuk ke dalam otak ya. Nah, dari arteri karotis communis ini nanti masuk ke dalam otak ini melalui yang namanya kanalis karotikus. Jadi nggak kelihatan di dalam struktur fossa cranii-nya. Lanjut ke posterior. Posterior itu ditempati oleh cerebellum pons dan medulla oblongata. Di anterior ini nanti ada pars petrosa dari os temporalis. Posterior ini ada pars squamosa dari os temporalis. Dasarnya dibentuk oleh os occipital sama temporalis, kemudian atapnya dibentuk oleh tentorium cerebri. Ada satu struktur besar di sini yaitu foramen magnum yang nanti menjadi tempat keluarnya brainstem. Kemudian di sini juga akan ada kanalis hypoglosssus, tempat lewatnya nervus hypoglossus. Ada foramen jugularis, tempat lewatnya vena jugularis interna. Ada meatus acousticus internus. Jadi kalau externus tadi kan dari luar ya. Nah, internusnya nanti kalian akan lihat tempat keluarnya externus dari dalam sini. Kemudian ada crista occipitalis interna yang nanti akan meninggi, namanya protuberansia occipitalis interna, yang nanti akan nempel di falx cerebri. Lalu di sini nanti juga akan ada sinus sigmoidalis ini di sini. Nah, ini ringkasannya. Ini masih ringkasannya. Kemudian ada satu, ini sebenarnya bisa masuk di sistem syaraf, bisa masuk di gas. Cuma saya masukin aja sekilas ya. Ini adalah os mandibula. Os mandibula nanti akan berartikulasi dengan tulang fasial melalui temporomandibular joint. Nah, strukturnya namanya processus condylaris os mandibulae. Secara garis besar struktur dari mandibula ada korpus, ini badannya, ramus, kemudian korpus sama ramus ini nanti akan ketemu di suatu kurva ya di sini yang namanya angulus mandibulae. Udah, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, dokter. Oke. Ya wis. Untuk tugas sebelum praktikumnya, kalian lihat gambar-gambar di sini ya. Nah, ini kan namanya masih dalam bahasa Inggris ya. Coba nanti sebelum praktikum di print, kemudian nama-namanya ini diganti dalam bahasa Latin. Sebagian sudah saya taruh di kuliahnya. Sebagian lagi kalian harus nyari sendiri istilah Latinnya apa. Kayak gini, gyrus singulata. Jadi sebelum praktikumnya saya minta gambar-gambar yang ada di kuliah saya dibahasa Latinkan. Gitu ya.
jadi tugas satu kelas ya. Akan dibagi sendiri. Bisa dimengerti? Bisa dokter, terima kasih banyak. Sih. Ya udah, itu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Sepertinya belum ada dokter. Guys,